Ya, shalom saudara-saudara semua. Pada hari ini kita teruskan lagi khotbah tentang akhir zaman. Kita perlu sekali belajar tentang akhir zaman yang ada di kitab Wahyu yang telah kita pelajari dari bulan Oktober lalu sampai sekarang. Ya. Memang kita kadang-kadang selama ini fokus dengan khotbah-khotbah berkat, mujizat, pemulihan, kesembuhan. Ya, itu semua baik, itu tidak ada yang salah. Tapi kita juga tidak boleh melalaikan tentang khotbah akhir zaman atau segala sesuatu yang akan terjadi di bumi ini. Supaya kita bisa mengerti dan kita bisa berjaga-jaga dan kita bersiap-siap untuk menghadapi akhir zaman. Ya. Maka firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua kita cari dulu, belajar tentang firman Tuhan. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, kita tidak boleh terlalu fokus dengan berkat, mujizat, kesembuhan, pemulihan. Tetapi kita mengabaikan tentang ajaran atau apa yang akan Allah sampaikan di dalam kitab Wahyu ini. Karena sangat penting. Ya. Percayalah kalau kita mencari kebenaran, mencari firman Tuhan, belajar ya, dari Kejadian sampai Wahyu ini. Ya, semuanya akan ditambahkan saudara. Jangan khawatir ya. Kita belajar hari ini tentang penglihatan tentang takhta Allah ya. Kita mungkin bingung, judulnya kok aneh. Judulnya kenapa tentang takhta Allah? Saudara, kita akan tanya, apa hubungannya dengan kami Pak? Bukan dengan kita. Apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita, takhta Allah itu? Saudara, apa yang tertulis di kitab, ya, di Alkitab, semua untuk kita pelajari. Kita baca, renungkan, pelajari, dan kita percaya bahwa kita lakukan. Sebab pasti berguna bagi kita semua. Nanti ujung-ujungnya adalah kita akan masuk ke surga dengan petunjuk-petunjuk apa yang ada di Alkitab kita. Mari kita buka kitab Wahyu pasal 4 ya. Kita akan belajar dari Wahyu pasal 4 sampai pasal 5. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi takhta itu gilang gemilang, bagaikan samrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu, itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Lanjut ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelahnya di dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan sekali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melebarkan mahkotanya di hadapan takhta itu dan sambil berkata, ya Tuhan Allah kami,
engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin. Mari kita belajar ayat ini satu persatu ya. Pertama adalah, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kemudian daripada itu adalah after this. Artinya sesudah ini. Sesudah apa? Sesudah Yesus memberikan penglihatan pertama kepada Yohanes, yaitu tentang 7 gereja, 7 kaki dian. Dengan tujuan supaya 7 gereja itu bertobat, taat, setia sampai mati, dan menerima upah di surga. Dan sudah kita bahas minggu-minggu lalu. Bagi saudara yang baru datang hari ini, bisa mengikutinya di dalam YouTube GBI of Christ ya, seri akhir zaman, supaya kita tidak tertinggal ya. After this ya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Apa yang terjadi saudara? Apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada Yohanes? Naik. Pintu surga ini artinya pintu yang ada di surga. Bukan pintu masuk ke surga, tapi pintu sudah ada di surga, tetapi memasuki ruangan besar. Suatu ruangan besar ya, tempat untuk musyawarah, ya, mungkin untuk meeting atau rapat besar di kerajaan surga, saudara. Dan Yesus berkata, mari naik. Ya. Dan indah saudara, Wahyu 1 ayat 19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi setelah ini. Jadi Yesus mengatakan pada Yohanes, mari naik. Ya. Naiklah, akan menunjukkan sesuatu kepadamu apa yang harus terjadi setelah ini. Jadi yang dulu yang ditunjukkan adalah 7 gereja. Baik yang terjadi sekarang adalah gereja Tuhan. 7 gereja Tuhan yang kita pelajari. Ya juga saat ini. Ada gereja suam-suam kuku, gereja yang kompromi dengan dosa, gereja yang mau menderita, gereja yang kehilangan cinta mula-mula. Ya, seperti saat ini. Kita sedang terjadi gereja di 7 gereja di Asia kecil. Ya. Maka Yesus berkata, tuliskanlah ya, apa yang telah kau lihat, ya, dan baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi saudara, Yesus mengundang Yohanes untuk masuk ke ruangan besar yang akan terjadi musyawarah besar atau rapat besar di surga, dan harus dipanggil untuk melihat, menyaksikan, mendengar, bahkan untuk menuliskan apa yang akan terjadi di dalam ruangan itu, saudara. Mari kita buka ayat selanjutnya. Kita untung saudara, kita bisa belajar ya, kita wahyu supaya kita mengerti pada akhir zaman ini. Kedua, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Ya, kita perlu ketahui juga apa arti ya, apa artinya ini saudara. Duduk seorang, seorangnya ini adalah guru besar, pasti Tuhan ya. Tapi ada orang mengira itu Yesus. Ya. Kita lihat aja saudara. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk cobai iblis. Ini artinya aku dikuasai oleh Roh. Yohanes dikuasai oleh Roh. Bisa saja dia dibawa rohnya atau dia dibawa bersama-sama oleh Roh Kudus. Maka Roh bisa membawa seseorang saudara. Lihat nih, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk cobai. Jadi Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk cobai. Ya. Demikian pula seperti Yohanes, aku dikuasai oleh Roh untuk masuk ke ruangan musyawarah, rapat besar, dan Roh itu membawa Yohanes. Ya. Ada lagi saudara mengenai Kisah Rasul tentang Filipus, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan setelah itu tidak melihatnya lagi. Jadi di sini dikatakan bahwa Roh bisa membawa Yohanes untuk naik, untuk masuk ke ruang besar melalui pintu yang ada di surga itu. Ya. Jadi untuk melihat
Di takhta itu duduk seorang huruf besar. Ini artinya adalah Tuhan. Kita lihat Yesaya pasal 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ya. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta. Ini Tuhan, bukan Yesus. Karena dalam bahasa aslinya adalah Adonai, the Lord, Elohim. Ya. Jadi sekali lagi, yang duduk di atas takhta di pasal 2 ini, seorang ini bukanlah Yesus. Karena Yesus di ayat 4 ini belum muncul, saudara. Masih ada Bapa di surga, ya, bersama 4 binatang dan 24 tua-tua yang akan kita bahas di ayat-ayat berikutnya. Ini Wahyu 5 ayat 6 sampai 7. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seorang anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu, Yesus, dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia, Adonai, yang duduk di atas takhta. Ayat ini menegaskan bahwa yang duduk di atas takhta bukanlah Yesus, tetapi Adonai, Elohim, Allah Bapa di surga. Ya. Jadi jangan salah mengira. Banyak orang mengira bahwa yang duduk di situ adalah Allah Bapa. Anak domba ini menggambarkan Yesus, dan dia menerima gulungan dari tangan dia yang duduk takhta. Ya. Bukti bahwa anak domba itu adalah Yesus, kita baca Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi sangat jelas sekali bahwa anak domba ini adalah Yesus. Yohanes, ya, pembaptis, melihat Yesus, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yesus dikatakan anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ya. Jadi sekali lagi bukan Yesus yang duduk di atas takhta. Ya. Kita baca selanjutnya ayat 3. Dan dia yang duduk di takhta itu, Allah Bapa, nampaknya bagaikan permata yaspis, permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi takhta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Jadi di atas takhta ini, saudara, kita lihat di layar ada pelangi, ya. Pelangi ada di ruang rapat besar di surga. Apa arti pelangi ini? Mengapa harus ada pelangi? Pelangi itu adalah menandakan simbol perjanjian ilahi. Kata pelangi ini muncul pertama kali adalah di waktu Nuh keluar dari Bahtera, di Kejadian. Ketika Nuh keluar dari Bahtera bersama anak, ya, menantu, istri, dan seluruh hewannya, Allah berfirman, aku akan memberikan pelangi. Aku tidak akan menghukum, tanda aku tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah lagi. Mari kita baca ayatnya. Kejadian 9 ayat 16 dan 17. Jika busur itu ada di awan, jika pelangi itu ada di awan, maka aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Ya. Ini perjanjian ilahi, ditandai, akan diingat-ingat dengan adanya pelangi di awan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi ini saudara, pelangi ini menunjukkan perjanjian, ya kan, Allah dengan bumi ini. Dan Allah tidak melupakan apa yang dijanjikan, apa perjanjian yang dibuat kepada manusia. Tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Allah itu setia dan tepat janji, tidak pernah lupa akan janjinya. Kedua, pelangi adalah simbol kemuliaan Allah. Maka dia ada di atas takhta Allah, menyimbolkan kemuliaan Allah, bahwa Allah setia akan janjinya, bahwa Allah sangat-sangat memegang janji, kemuliaan. Kita baca Yeskiel 1 ayat 28, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan,
Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Pelangi dan sinar mengelilinginya, ya kan? Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Jadi saudara, sekali lagi pelangi adalah simbol perjanjian bahwa itu setia, melakukan apa janjikan, dan Allah itu adalah mulia. Seperti busur pelangi. Ya, kita belajar lagi saudara ya. Kita belajar lagi. Dan di sekeliling tata itu ada 24 takhta. Dan di tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi kita belajar saudara. Ya, pelan-pelan belajar step by step. Belajar ayat demi ayat. Saudara harus benar-benar sabar dan perhatikan untuk mengerti. Bab kitab Wahyu memang susah untuk mengerti. Ya. 24 tua-tua. Siapakah mereka? Mereka memakai pakaian putih, mahkota emas. Ya. Siapa mereka? Banyak orang menduga bahwa mereka adalah 12 suku Israel. Atau 12 rasul. Atau orang-orang yang ditebus oleh darah anak domba. Banyak komentator, banyak tafsiran-tafsiran. Banyak orang-orang mengatakan mereka 24 Pak. Mereka adalah 12 suku Israel dan 12 Rasul Yesus. Maka mereka memimpin ada di sekitar Tuhan, di Allah. Saudara, mari kita lihat ya. Apakah benar 24 tua-tua ini ada seperti yang orang beritakan. Yaitu 12 suku Israel dan 12 Rasul. Dan juga merupakan orang-orang yang ditebus dengan darah anak domba. Ya, karena mereka melihat ada mahkota emas di kepalanya dan pakaian putih. Saudara, kita harus mengerti, ya kan? Mereka pikirannya mungkin banyak kata, oh Pak, pakaian putih, mahkota emas. Karena kalau orang sudah taat setia diberi mahkota. Ini ayatnya saudara ya. Paulus 2:10b. Tidaklah kau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Maka dengan ini dipikir mereka adalah orang yang ditebus. Mereka percaya orang pakai mahkota. Ini adalah 24 tua-tua ini saudara. Ya. Pak, mereka pakai pakaian putih. Maka kami sebut mereka adalah mungkin orang yang tebus. Nih, Wahyu 3:5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Sekali lagi di sini ada Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya mereka memakai kain lenan halus yang berkilau dan yang putih, bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang besar dari orang-orang kudus. Ya. Jadi dengan patokan ayat ini, mereka menduga karena tua-tua ini pakai mahkota emas kepalanya, pakaian putih. Dan ini ayatnya mendukung sekali. Berarti mereka adalah orang-orang yang ditebus. Orang-orang yang setia sampai mati. Orang-orang yang melakukan kebenaran. Saudara, mari kita lihat lagi untuk mendukung apakah benar itu semua terjadi. Saudara, orang yang memakai baju putih dan mahkota emas di kepala itu belum tentu selalu melambangkan orang yang ditebus. Tidak selalu melambangkan orang yang ditebus. Gimana dengan Yesus memakai mahkota baju putih? Apakah Yesus tebus? Enggak juga. Mari kita lihat ayatnya saudara. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ini Yesus. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagian nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Banyak mahkota. Yesus memakai mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Ya. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Putih melambangkan kekudusan, bebas dari dosa. Apakah Yesus merah ini berdosa? Enggak. Dia pakai merah karena dicelup jubahnya ke dalam darah, maka merah. Yesus harusnya pakai pakaian putih. Ya. Jadi Yesus pakai mahkota di kepalanya, jubah putih. Bukan berarti Yesus yang ditebus. Tetapi Yesus adalah penebus saudara.
Jadi mahkota emas dan jubah putih tidak selalu ya, melambangkan orang yang ditebus. Karena Yesus sendiri memakai jubah putih. Ya. Ada lagi ayatnya saudara, kita belajar ya, bahwa jubah putih tidak selalu berarti orang yang ditebus. Matius 28 ayat 1-3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Perhatikan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat apa saudara? Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Malaikat Tuhan duduk di atas batu yang digulingkannya. Kita perhatikan ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya apa saudara? Putih bagaikan salju. Apakah malaikat ditebus? Tidak. Sekalipun malaikat berdosa seperti Lucifer, Tuhan tidak menebus. Jadi malaikat yang di surga itu kan malaikat yang kudus, ya kan? Dan tidak berdosa. Itu memakai jubah putih, padahal tidak ditebus. Jadi sekali lagi, jubah putih tidak selalu melambangkan orang yang ditebus. Ya. Jelas ya, 24 tua-tua ini memakai mahkota kepalanya dan memakai jubah putih bukanlah yang ditebus oleh darah anak domba. Kita lihat ayat lagi saudara. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ini kembali penegasan tentang malaikat yang dikubur Yesus yang kosong ya. Kita baca lagi ayat 5, 7, dan 8 untuk menandakan ya bahwa lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di takhta. Ya. Ketika ia mengambil gulungan itu, tersungguhlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua. Ini Wahyu 5 saudara ya. Itu ketika anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kita perhatikan ayat yang ke-9 ini ya, dari pasal 5 untuk menegaskan bahwa tua-tua ini bukan bagian dari kelompok yang ditebus saudara. Ya, kita perhatikan. Ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian. Siapa yang menyanyikan saudara? Yang menyanyikan adalah 4 makhluk dan 24 tua-tua. Mereka menyanyikan lagu kan, pujian ya kan. Dan berkata, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai. Karena perhatikan, karena engkau telah disembelih. Apa? Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kita bahas di sini saudara ya. Jelas sekali bahwa tua-tua dan datang makhluk ini mengatakan ya, menyembah Yesus ya kan. Kau layak ya kan. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu engkau telah memberi mereka. Siapa mereka? Bukan 24 tua-tua ini, bukan makhluk ini. Mereka, siapa mereka? Adalah tiap-tiap suku, semua orang tiap-tiap suku, termasuk suku Israel, ya kan? Dan bahasa, ya. Dan tiap-tiap kaum dan tiap-tiap bangsa. Ya. Jadi saudara, siapa yang ditebus adalah mereka, tiap-tiap suku, suku Israel termasuk bahasa, suku dunia, dan kaum dan bangsa, saudara. Jadi ayat ini menegaskan bahwa 24 tua-tua ini tidak termasuk mereka yang
dibeli dengan darah Yesus. Jelas mengatakan bahwa dua empat tua-tua ini bukan bagian dari orang yang ditebus. Ya. Terus siapa mereka? Kalau bukan orang yang tebus, mereka itu seperti ini, saudara. Adalah tim dari Allah Bapa, ya kan? Jadi sini ada 4 makhluk, ada ke-24 tua-tua, dan mereka hadir dalam musyawarah seperti board of director, seperti namanya tim Allah dalam rapat besar ini. Ya. Dan dari data itu keluar kilat, ya. Dan bunyi guru yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan Allah, itulah ke-7 roh Allah. Ya, kita pernah khotbahkan dulu tentang ke-7 roh Allah. Dan di depan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ya, 4 makhluk, saudara. Ada 4 makhluk dengan penuh dengan mata di depan, di muka dan di belakang. Makhluk ini adalah makhluk surga atau disebut serafim, ya. Saya mengatakan serafim, ya. Dan makhluk ini penuh dengan mata, seolah-olah makhluk ini menjaga takhta Allah. Mereka banyak mata, bisa melihat sekeliling 360 derajat. Tidak ada yang bisa terlewatkan. Kita mau sembunyi manapun tahu. Dan ini ada di depan takhta Allah. Seolah-olah menjaga, tugasnya menjaga, pengawas takhta Allah. Seperti CCTV kalau kita ya. CCTV di sini jaga semua keliling. Ya, sama dengan makhluk ini, saudara. Ya. Dan mereka adalah seperti malaikat surga, ciptaan surga yang tidak ada di bumi ini, saudara. Dan khusus ada di hadapan takhta Allah. Ya. Kita belajar lagi ya, apa itu makhluk surga. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, ya. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ya. Seperti singa. Singa ini melambangkan, ya kan, otoritas, kuasa, ya kan. Kayak kita ada istilah dunia ini, singa raja hutan, ya kan. Di hutan artinya singalah yang berkuasa. Nah, singa di sini adalah melambangkan kekuatan, otoritas atau raja. Maka Yesus disebut singa Yehuda. Yesus yang berkuasa sebagai raja yang tidak berkesudahan, ya kan? Singa Yehuda. Ini aja, saudara. Wahyu 5:5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu padaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Pasal 4 dan pasal 5 kita seling-seling saling mendukung, ya. Jadi saudara, ini namanya singa Yehuda adalah Yesus sendiri. Yang dikatakan di mana Wahyu pasal 5. Anak lembu atau lembu itu menandakan binatang yang kuat. Tiap hari membajak sawah. Tiap hari bekerja tekun, menderita di bawah terik matahari. Dan dia selalu melayani tuannya, menggarap pekerjaan tuannya dengan membajak sawah. Dan akhirnya setelah selesai tugasnya disembelih. Kan kasihan dong lembu. Ini melambangkan karakter Yesus yang begitu kuat menanggung berbagai beban dan penderitaan. Ketika Yesus datang ke dunia, dia juga melayani seperti lembu melayani petani. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Tapi dalam pelayanan Yesus itu menanggung banyak beban, berat, berbagai penderitaan. Pada akhirnya seperti lembu, disembelih Yesus, disalib. Jadi ini melambangkan juga tentang Yesus, saudara. Ya. Manusia. Ya. Makhluk yang ketiga menyemuka seperti manusia. Ini melambangkan bahwa Yesus adalah manusia yang sempurna, ya. Manusia yang punya kasih, kesabaran, murah hati, semua hati Kristus. Dan Yesus melambangkan manusia yang perfect, bijaksana, perfect. Jadi saudara, benar sekali bahwa manusia melambangkan bijaksana, punya pikiran dan punya perasaan.
pandaian, semua ada lengkap saudara. Burung Nasar, Raja Wali, burung yang terbang sangat tinggi melebihi burung-burung lainnya. Terbang tinggi di atas badai, demikian juga Yesus lebih tinggi dari segalanya saudara. Dari manusia yang di bumi ini. Yesus ada di atas badai, badai hidup manusia. Seperti burung Raja Wali terbang di ketinggian, membuat sarang di atas gunung yang paling tinggi, yang manusia tidak bisa jangkau. Demikian pula Yesus seperti Raja Wali. Terbang tinggi di atas segala badai hidup kita. Segala badai masa di dunia ini Yesus mengatasinya. Jadi itulah seperti anak singa, anak lembu, seperti muka manusia, dan seperti burung Nasar. Yang kita belajar saudara ya. Dan ini sudah diberikan di Nabi Yesaya. Sudah mengatakan tentang 4 makhluk ini. Ya kan? Dalam tahun matinya Raja Usia, ini kata Yesaya, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta. Ya, Tuhan. Adonai duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kita lihat perhatikan ayat 2. Para serafim, ya, makhluk surga, berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru-seru seorang pada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini yang apa yang dikatakan Yesaya terjadi dan ada di ruang rapat besar di depan hadirat Tuhan. Serafim adalah makhluk surga, ya, dan disebut sekali dalam kitab suci kita. Serafim makhluk surga, tidak ada di bumi ini. Jadi dia bertugas untuk menjaga takhta Allah dengan matanya di seluruh tubuhnya dan berseru kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dan keempat makhluk ini masing-masing bersayap 6. Ya, tadi katakan sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ini seperti Yesaya katakan. Jadi apa yang saya katakan terjadi di hadapan Allah Bapa di ruang meeting itu saudara. Ya. Jadi kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, mengenai kitab Ayub ini memang tidak mudah, tapi kita harus belajar saudara ya. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan kuasa dan ucapan syukur pada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Kita perhatikan ayat 10 ya. Tersungkurlah ke-24 tua-tua ya. Dan dia menyembah menyembah yang ada di takhta, yang duduk di takhta, dan mereka melemparkan mahkotanya. Ya. Apa arti mahkota? Melemparkan mahkota itu saudara. Mahkota adalah kehormatan. Mahkota adalah kemuliaan. Bagi 24 tua-tua, seperti status sebagai orang yang terhormat, yang dihargai Tuhan. Dan itu dilemparkan di hadapan takhta Allah ya, dalam penyembahannya. Artinya yang terbaik, yang berharga, yang lambang status yang tinggi, itu dilemparkan di depan takhta Allah. Ya, dipersembahkan takhta Allah. Apa yang menjadi kemuliaan bagi kita? Mungkin kita punya sesuatu yang luar biasa. Kita mungkin punya talenta yang begitu hebat, begitu kita banggakan, karunia yang harus kita persembahkan pada Tuhan. Kita mungkin karunia apa? Mungkin karunia bermain musik, ya kan? Seperti Pak Jetro, ya kan? Atau yang tim lainnya bermain musik yang terbaik. Berikanlah, persembahkan pada Tuhan dalam ibadah, dalam acara ibadah, dalam acara pertemuan-pertemuan ibadah seperti hal ini. Ada pertemuan rapat besar, dipersembahkan, hadir dalam pertemuan.
Kita hadir dan pertemuan di tempat ini, di gereja, dimanapun. Persembahkanlah itu. Tapi banyak sekali mahkota kita, apa yang kita anggap luar biasa, kita banggakan, kita persembahkan, kita pakai untuk diri sendiri. Untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ada yang punya karunia nyanyi hebat. Dia nggak mau nyanyi di gereja. Dia lebih senang nyanyi di pub. Ya kan, nyanyi di tempat-tempat di mana mereka dibayar tinggi. Ada pemusik juga demikian. Aduh, di gereja dikit dapatnya. Mending aku di pub yang terkenal, ngiringin artis. Jadi kita lebih banyak karunia kita, apa kita banggakan, kita persembahkan untuk diri sendiri, untuk mencari keuntungan. Ini adalah mahkota kehormatan. Mahkota yang dahsyat, yang luar biasa, kebanggaan Tuhan. Diberikan kepada Allah. Dipersembahkan, saudara. Maka saudara, kita yang punya talenta-talenta, ya, yang kita banggakan, mari kita yang terutama persembahkan pada Tuhan dulu. Ya. Untuk ibadah dulu, baru seterusnya kita akan juga pakai untuk kebutuhan kita, saudara. Tapi percayalah kalau kita untuk Tuhan dulu, maka semua yang kita butuhkan pasti akan ditambah-tambahkan, saudara. Ya. Kita lihat saja, saudara. Mari kita buka Wahyu 5:1-9, di mana Yesus hadir dalam musyawarah besar ini. Mereka menyembah Allah Bapa, menyembah Adonai, menyembah, ya kan. Tapi belum menyembah Yesus, karena Yesus belum hadir di tempat ini. Anak domba belum hadir. Kita buka pasal 5, ya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Dan ia mengambil gulungan kitab itu. Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu yang engkau telah membeli mereka dari Allah, dari tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sekali kita baca ayat ini, saudara, ya, bahwa ini adalah Yesus hadir. Kenapa Yesus hadir? Karena di dalam rapat besar ini terjadi sesuatu, ya kan? Allah memegang kitab di tangan kanannya, ya, yang berisi segala sesuatu yang akan ditulis Yohanes, yaitu kitab Wahyu ini. Segala sesuatu yang terjadi atas bumi ini yang akan terjadi waktu itu, saudara. Tetapi tidak bisa dibuka karena Allah Bapa memberikan segel 7 meterai. Gulungan kitab itu penting sekali, berisi tentang keselamatan, ya, aniaya besar, ya, tentang 144.000 saksi, tentang apa lagi? Langit baru, bumi baru, perang Armagedon, dan semua ada di situ. Penghakiman, penghukuman, pahala di surga. Tapi kalau tidak bisa dibuka, gimana? Karena disegel oleh Tuhan sendiri dan disegel dengan 7 meterai. Maka Yohanes berkata, gimana ini, kan? Ini katanya, ya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku, Yohanes, dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun yang melihat sebelah dalamnya. Jadi Yohanes bilang tadi, kalau nggak bisa dibuka gimana? Gimana caranya kita tahu isinya apa? Padahal sangat penting sekali isi itu dibuka di depan Bapaknya. Dibuka di dalam rapat itu. Ya. Tapi nggak ada yang buka. Kalau nggak ada yang buka, nanti orang nggak bisa tahu isinya. Nanti semua celaka di bumi ini. Karena adalah keselamatan, pertolongan Tuhan pada akhir zaman ini, saudara.
Maka ada solusi. Ya, kita baca 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, Yesus ya, yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan berbantah 7. Itulah ketujuh roh Allah yang itu seluruh bumi. Jadi ternyata tidak ada yang bisa membuka. Tetapi kata salah satu dari tua-tua itu, ya kan, jangan nangis, jangan khawatir. Ada Yesus, anak domba yang disembelih. Yesus hadir, ya, datang untuk apa? Membuka gulungan kitab itu, saudara. Karena Yesus telah menang dan telah disembelih untuk dosa-dosa manusia. Dia datang ke surga ini seolah-olah sedang menunjukkan kepada Bapaknya bahwa tugasku selesai. Ini anak domba yang disembelih. Engkau telah utus aku ke dunia untuk menjadi tebusan, untuk mati bagi semua manusia, supaya mereka diselamatkan yang percaya. Dan ini Bapak, ini anak domba yang disembelih, aku anak domba yang disembelih. Aku telah menyelesaikan tugas-tugasku tetelestai. Selesai tugas di bumi, ini buktinya. Dan Yesus memberikan seolah-olah memberikan laporan kepada Bapaknya. Disaksikan para tua-tua, disaksikan oleh 4 makhluk, disaksikan. Kok tanpa saksi repot juga. Maka ketika saksi-saksi sudah hadir, Yesus baru nongol. Ini loh buktinya. Ini anak domba disembelih. Dan akhirnya Yesus dikatakan sebagai pemenang atas dosa-dosa manusia. Pemenang atas apa yang ada di bumi ini. Dan bahkan menandakan Yesus telah selesai. Dan semua diserahkan kepada Yesus dari Bapaknya. Makanya Yesus yang nanti yang membuka kitab ini, dia juga yang akan menghakimi manusia. Ya, ingat Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, ya. Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi Yesus yang membuka gulungan kitab ini, meterai 1, meterai 2, meterai 3 sampai terus terbuka meterainya. Kita bahas dan dibuka isinya. Itu banyak sekali, saudara, ya. Manusia-manusia yang berjuang ya di 7 tahun kesusahan. Nanti banyak sekali kejadian. Kita boleh ikuti apa yang telah sampaikan mengenai kitab Wahyu ini di dalam YouTube GBI Heart of Christ. Ya, maka kita beruntung, saudara. Ya, kita bisa melihat isi gulungan itu karena Yesus telah menang. Dan semua itu telah diperintahkan Yesus kepada Yohanes untuk ditulis. Semuanya detail. Notulen rapat besar di surga tentang akhir zaman ditulis oleh Yohanes di kitab Wahyu ini. Jadi saudara semua harus membaca kitab Wahyu yang banyak dihindari jemaat Tuhan. Karena susah untuk mengerti. Bacalah kitab Wahyu ini adalah rencana Tuhan ya atas bumi ini di akhir zaman. Aniaya, gempa bumi, hujan meteor, terus apa namanya ada 2 saksi, 144.000 orang terpilih, dan juga ada lagi semua akhirnya menuju kepada keselamatan. Kita beruntung, saudara, ya kita bisa membaca, mengetahui apa isi rapat besar itu. Mari kita lanjut, saudara. Wahyu 5 ayat 7 sampai 9. Lalu datanglah anak domba itu menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhtanya. Anak domba datang, Yesus datang ke rapat itu dan mengambil, ya kan, menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta. Ketika ia mengambil gulungan itu, kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Yang di ayat di pasal 4, makhluk ini dan tua-tua ini tersungkur menyembah di hadapan Allah yang duduk di atas takhta. Tapi di ayat 5, di Wahyu 5 ini, pasal 5 ini, ya, mereka tersungkur di hadapan anak domba. Masing-masing memegang satu kecapi
satu cawan dan penuh dengan kemenyan, indah doa orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Ini untuk anak domba. Engkau layak, engkau itu Yesus, menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jelas ini tua-tua dan 4 makhluk ini menyembah Yesus, mengatakan kepada Yesus, memuji Yesus dan mengatakan, engkau layak membuka meterai ini, membuka kitab ini, membuka tiap meterai-meterainya yang telah, dan engkau telah disembelih dengan darahmu, dan engkau telah membeli mereka setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Jadi saudara, di ayat 5 ini Yesus makanya datang. Itu tujuan Yesus datang, untuk melaporkan pekerjaannya di bumi selesai dengan baik dan sempurna. Dan ini juga Yesus membuka kitab, gulungan kitab ini yang berisi yang tertulis di kitab Wahyu ini, saudara. Jadi yang di pasal 4 penyembahan pujian untuk Allah Bapa, dan di sini untuk Yesus. Tetapi nanti juga ada untuk Bapa dan untuk Yesus, ya. Wahyu 5 ayat 11-14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat, ya. Di pasal 4 belum ada malaikat karena Yesus belum hadir. Yesus hadir di surga diiringi oleh banyak malaikat. Kita makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlahnya berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian, ya. Anak domba itu menerima kuasa, layak menerima kuasa dan dipuji-puji. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, ya, semua di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita garis bawah kuning ini adalah bagi dia yang duduk di atas takhta. Ini Allah Bapa, ya. Dan bagi anak domba. Di ayat 13 ini, seluruh makhluk, baik di bumi, baik di surga, baik di bawah bumi, baik di laut, semua memuji. Tidak hanya Bapa, tidak ada anak, tapi Bapa dan anak dipuji, ya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara, jadi pada akhirnya di ayat 5 ini, pasal 5 ini menyatakan bahwa Allah ditinggikan, kudus-kuduslah Tuhan. Ya, ini adalah mengenai ayat pasal 4 dan 5 ini mengenai musyawarah besar, meeting besar, rapat besar, ya, di surga, ya, dengan membuka gulungan kitab itu, ya, supaya kita berjaga-jaga, saudara. Apa isi gulungan kitab itu? Adalah apa yang tertulis di kitab Wahyu. Karena Yesus berkata, Yohanes, lihatlah, naiklah, tuliskanlah semua yang telah kau lihat. Apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi semua sudah tertulis di kitab Wahyu ini. Maka sebagai jemaat Tuhan, untuk mengantisipasi, bukan mengantisipasi, ya, untuk berjaga-jaga, untuk bersiap-siap menghadapi akhir zaman, kita harus membaca kitab Wahyu. Siap sedia, berjaga-jaga. Jangan sampai kita hanya berjaga-jaga di dunia ini untuk minyak goreng. Ya, kita lihat minyak goreng langka. Semua begitu mau langka, wah sudah berjaga-jaga. Bersiap-siap, membeli banyak, menimbun banyak. Ya, supaya nanti kalau langka benar, kita masih punya banyak stok minyak goreng. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa menggoreng, kan? Tapi dalam hal ini kita siap-siap, berjaga-jaga, siap sedia untuk menghadapi bukan kelangkaan minyak goreng, tapi menghadapi akhir zaman yang akan membuat kita binasa kalau kita nggak berjaga-jaga. Tapi dibuka kitab ini dan dituliskan kitab Wahyu supaya kita bisa berjaga-jaga. Bisa tinggalkan dosa kita, tinggalkan cara hidup kita yang lama,
hidup dalam perzinahan, dusta, korupsi, iri, dengki, amarah. Tinggalkan. Jangan sampai hidup kita cemar. Nanti kalau kita ada pengangkatan, kita nggak rapture. Saudara, hati-hati saudara. Kalau kita nggak berubah saat ini, kita nggak mau mengubah hidup kita untuk sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, nanti kita menyesal saudara. Pak, kalau misalnya Pak, saya nanti masuk ke dalam masa tribulasi gimana? Masa kesusahan besar. Karena waktu ada pengangkatan, saya masih hidup dalam dosa. Ya, makanya sebelum ada pengangkatan kita harus bertobat dulu. Bertobat sungguh-sungguh. Dan kita akan naik ke surga selamat tanpa kita menderita. Tapi bagaimana Pak? Kalau misalnya Pak, kita masuk ke masa tribulasi, apakah masih bisa selamat? Masih bisa. Duh, ya benar Pak, bisa. Tetapi harga yang harus dibayar sangat besar. Saudara harus menerima penderitaan-penderitaan, aniaya yang kejam. Dibakar hidup-hidup, disembelih, mungkin kita akan disiksa. Seperti itu kan kemarin di kitab Wahyu. Dimasukkan ke tungku api. Waduh saudara, supaya kita selamat. Kalau kita dibakar, disiksa, dianiaya yang sedemikian rupa menyakitkan, dan kita bertahan, tidak menyangkal nama Yesus, maka kita akan selamat. Walaupun sampai kita mati. Kita artinya menderita, dianiaya, disiksa secara kejam, tidak manusiawi, kita dijadikan umpan harimau. Seperti Raja Nero kan, yang menghukum orang Kristen di gelanggang yang penuh dengan singa yang lapar. Dan kita mati sangat mengerikan. Demi nama Yesus kita bisa masuk surga. Kan gak enak. Kita menanggung sendiri penderitaan kita supaya kita selamat. Saat ini Yesus menanggung penderitaan kita. Menanggung segala kutuk kita. Menanggung supaya kita selamat. Tinggal terima saja apa sih susahnya. Tinggal terima dengan percaya Yesus dibaptis, melakukan firman Tuhan, berjaga-jaga. Kita benar-benar sudah selamat. Tidak harus dianiaya, disiksa sampai mati saudara. Rugi sendiri. Jangan sampai kita mengalami hal demikian saudara. Mari kita semua yang telah belajar kitab Wahyu, yang sejak awal atau berlalu sampai hari ini, harus persiapkan diri kita. Jangan sampai kita tidak ada persiapan, kelak kita akan menyesal. Karena jika kita masuk masa tribulasi, sangat sulit kita bisa menang. Karena kita harus mati secara mengerikan. Saudara, maka itulah pentingnya kita belajar pasal 4 dan pasal 5. Mungkin kita dari awal, Pak, ngapain sih Pak? Kita belajar, kita Wahyu mengenai tata Allah. Kita tidak hanya sekedar belajar tentang tata Allah, tapi belajar tentang rencana Allah atas bumi ini yang akan kita jalani saudara. Rencana Allah, rencana besar Allah di akhir zaman ini saudara. Mari saudara, kita mulai bertobat, tinggalkan hidup yang lama, dan kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian untuk memuliakan Yesus sang anak domba yang telah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dengan tangan yang dipaku, ya, dan kaki dipaku, mahkota duri, ya kan? Untuk kita saudara, yang ditanggung Yesus adalah penderitaan kita. Mari kita nyanyikan pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan anak domba layak dipuji. Worth it is the lamb. Kita terima kasih untuk salib Yesus. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid for us. Terima kasih untuk harga yang kau bayar Yesus. Engkau menderita di salib, maka aku gak menderita. Engkau disiksa, maka aku gak disiksa. Engkau mati, mengerikan dengan mengenaskan. Tapi aku gak menderita mati. Tapi engkau semua tanggung di kayu salib Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk kasih-Mu, thank you for this love Lord. Thank you for the nail pierced hand. Terima kasih untuk paku yang ditancapkan di tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu berlubang, kaki berlubang, lambung berlubang. Untuk pengampunan dosa-dosa kami
kami embrace, kami peluk, kami benar-benar tidak boleh kehilangan keselamatan, tidak boleh kehilangan pengorbananmu untuk kami Tuhan. Kami embrace Tuhan. Dan kami puji sebagai worthy is the Lamb. Tuhan, anak domba yang layak dipuji. Mari saudara, hari ini kita bersyukur telah melihat isi dari gulungan kitab. Dan kita mulai berjaga-jaga. Amin saudara.